Mana kita ketahui dalam sejarah bahwa Rasulullah SAW berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy di daerah Badar pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Sekalipun jumlah kaum muslimin saat itu tidak sebanding dengan jumlah orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir berjumlah kurang lebih 1000 pasukan, lengkap dengan pasukan berkudanya dan pasukan pejalan kakinya, lengkap dengan persenjataan yang mereka bawa. Mereka menghadapi kaum muslimin yang jumlahnya tidak sebanding, di mana kaum muslimin yang ikut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Badar hanya berjumlah 300 sekian belas, sebagian riwayat menyebutkan 313 pasukan saja melawan 1000 pasukan. Kemudian kaum muslimin juga di perang Badar tidak membawa peralatan perang yang lengkap, karena awal mula keberangkatan mereka ke Badar hanya untuk menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy yang baru kembali dari negeri Syam yang dipimpin atau diketuai oleh Abu Sufyan ibnu Harb. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala pertemukan dua pasukan yang tidak saling berjanji untuk berperang di lembah Badar, sehingga terjadilah perang yang sangat terkenal, di mana dalam peperangan di Badar ini Allah Subhanahu wa taala menangkan Nabi dan kaum muslimin, sehingga disebutkan dalam sejarah yang terbunuh di kalangan orang-orang kafir Quraisy itu berjumlah 70 orang, dan mayoritas dari yang terbunuh ini adalah tokoh-tokoh besar mereka, pimpinan-pimpinan suku mereka, seperti Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'aid, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Utbah, dan yang lain-lainnya. Dan yang tertawan dari mereka berjumlah 70 orang pula, dan semua tawanan dibawa ke kota Madinah. Sehingga perang Badar merupakan pukulan yang sangat berat yang dirasakan oleh orang-orang kafir Quraisy, karena mereka merupakan suku yang paling mulia, suku yang paling disegani, suku yang paling dihormati dan ditakuti di Jazirah Arab. Sampai disebutkan tidak ada satu kabilah pun yang berani melawan orang-orang Quraisy. Jika seandainya kabilah-kabilah Arab, suku-suku Arab melakukan perjalanan di daerah-daerah rawan, kemungkinan besar mereka akan dirampok atau dibunuh. Berbeda dengan orang-orang Quraisy, kemanapun mereka pergi di Jazirah Arab, tidak ada seorang pun yang berani mengganggu mereka, tidak ada seorang pun yang berani merampok mereka, karena semua kabilah Quraisy menganggap mereka adalah keturunan mulia, dipilih oleh Tuhan untuk menjaga tanah suci di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan orang-orang Quraisy juga memiliki keahlian dalam medan pertempuran. Mereka juga punya pasukan-pasukan yang sangat kuat. Namun hal itu dipatahkan dalam kejadian tatkala terjadi perang Badar, di mana pasukan mereka sekalipun berjumlah 1000 pasukan membawa persenjataan yang lengkap, pasukan yang datang dalam jumlah yang begitu banyak bisa dikalahkan oleh Nabi dan kaum muslimin hanya membawa 313 pasukan saja dengan peralatan perang yang seadanya. Sehingga para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, orang-orang kafir Quraisy bertekad, semua tokoh-tokoh yang masih hidup saat itu yang tersisa bertekad untuk melakukan pembalasan. Karenanya 1 tahun penuh mereka mempersiapkan diri mereka untuk melakukan perang puncak, menuntut balas atas kekalahan yang mereka alami di perang Badar. Bahkan disebutkan semua hasil daripada perdagangan, keuntungan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh besar dari orang-orang Quraisy, maka tidak ada seorang pun di antara mereka yang boleh mengambil keuntungan. Jadi semua keuntungan diinfakkan atau dikumpulkan untuk pembiayaan perang besar yang akan mereka lakukan. Sehingga para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para pedagang-pedagang tersebut tidak mengambil untung sedikit pun. Setiap ada keuntungan dihitung, kemudian hasil keuntungan tersebut akan diserahkan kepada panitia yang ditugaskan untuk mempersiapkan pasukan perang besar. Sehingga akhirnya setelah berlalu 1 tahun, tepatnya pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah, mereka berhasil mengumpulkan pasukan sebanyak 3.000 pasukan,
lengkap dengan peralatan dan persenjataan mereka. Kemudian mereka membentuk pasukan besar ini berangkat ke kota Madinah, dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb dari Bani Umayyah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT, tatkala pasukan ini telah bergerak dari kota Makkah menuju kota Madinah, maka paman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dengan segera menulis pucuk surat dan mengirimkannya ke kota Madinah, menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pergerakan pasukan besar ini dan mereka hendak bergerak kemana, tujuan mereka apa. Semuanya diceritakan oleh Abbas dalam sepucuk surat yang beliau kirim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala surat tersebut, ya para jamaah, sampai ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengajak seluruh para sahabat, khususnya tokoh dan sepuh para sahabat, untuk bermusyawarah apa yang mesti mereka lakukan, karena pasukan ini bergerak menuju Madinah dan hendak menyerang kota Madinah. Kala itu ada dua opsi ya dalam melawan pasukan ini. Yang pertama, pilihan yang pertama adalah bertahan di kota Madinah, melakukan perang kota, melawan mereka dengan sistem perang kota, di mana 3.000 pasukan orang-orang kafir Quraisy dibiarkan masuk ke kota Madinah. Kemudian di kota Madinah akan dibuat jebakan-jebakan, ya, akan dibuat serangan-serangan, dan anak-anak dan para wanita diletakkan di rumah-rumah tingkat dan melempari pasukan yang masuk dengan menggunakan batu-batu. Sedangkan para laki-laki akan berperang di gang-gang sempit, di tempat-tempat yang tidak terbuka. Ini pilihan yang pertama yang kala itu dibahas dalam rapat darurat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pilihan yang kedua ini adalah usulan dari anak-anak muda di kalangan para sahabat, khususnya yang tidak ikut di perang Badar. Mereka mengusulkan untuk dilakukan perang terbuka, di mana kita sambut pasukan kafir Quraisy di luar kota Madinah. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, setelah diskusi yang panjang antara Nabi dengan para sahabat, akhirnya diputuskan perang terbuka, di mana kaum muslimin keluar dari kota Madinah menyambut kedatangan pasukan kafir Quraisy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berangkat dari kota Madinah, ke arah Uhud. Gunung Uhud itu para jamaah berada di belakang Masjid Nabawi, atau berada tepat di arah hotel kita. Ya, jadi kiblat Madinah itu mengarah ke selatan, Mekah di arah selatan, sedangkan Uhud itu berada di arah utara, Baqi di arah timur, kemudian sebelah kanan tatkala kita menghadap ke arah kiblat adalah selatan kota Madinah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Nabi SAW keluar dari kota Madinah dengan membawa 1.000 pasukan. Beliau bergerak menuju arah Gunung Uhud, karena memang dahulu arah Gunung Uhud ini yang terbuka, sedangkan sisi timur dan barat serta selatan itu semua dipenuhi dengan perkebunan kurma dan dipenuhi dengan gunung-gunung ya alami, yang sulit diperkirakan pasukan ini akan datang dari arah tersebut. Maka Rasulullah SAW keluar dari Madinah mengarah ke utara, yakni ke Gunung Uhud, karena memang kemungkinan besar pasukan kafir kalau menyerang Madinah pasti akan datang dari arah ini. Kemudian Rasulullah SAW memeriksa pasukannya. Di tengah perjalanan Nabi memerintahkan beberapa sahabat untuk kembali ke kota Madinah, karena dari sisi umur belum layak untuk ikut berperang. Ada di antara mereka yang berumur 11 tahun, ada di antara mereka yang berumur 13 tahun, yang sudah 15 tahun diizinkan untuk berperang. Ya, disebutkan para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, ada beberapa jemaah, ada beberapa sahabat yang ditolak, akan tapi karena memiliki keahlian tersendiri dalam menggunakan senjata, akhirnya diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk ikut terjun berperang. Di depan kita sebelah kiri sudah terlihat ya, insya Allah kita mutar, nanti kita akan sempurnakan kisah perang Uhud yang dilakukan oleh Rasulullah SAW melawan orang-orang kafir Quraisy.
di perjalanan ya para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Awal mulanya pasukan kaum muslimin berjumlah 1000, akan tapi orang-orang munafik di tengah jalan sebelum sampai ke Gunung Uhud, mereka menjauh dari Nabi dan kaum muslimin dengan alasan bahwa strategi yang diambil oleh Rasulullah SAW itu kurang tepat ya. Menurut mereka yang paling tepat adalah bertahan karena jumlah pasukan yang tidak seimbang. Padahal ini hanya alasan mereka saja ya, hanya alasan mereka saja. Sehingga disebutkan tokoh munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul membawa 300 pasukan atau teman-temannya kembali ke kota Madinah meninggalkan Nabi dan para sahabat, sehingga jumlah Nabi dan para sahabat yang melanjutkan perjalanan menuju Gunung Uhud hanya berjumlah 300 pasukan, hanya berjumlah 700 pasukan saja. Ya, demikian kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan turun sebentar dan kita akan sempurnakan sejarah sirah nabawiyah berkaitan dengan perang Uhud insyaallah taala. Dan perlu diketahui Gunung Uhud adalah gunung yang sangat istimewa. Dari kejauhan beliau melihat Gunung Uhud, beliau mengatakan zaka Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu. Itu Gunung Uhud, gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Gunung Uhud ini pernah Rasulullah SAW mendaki ke atasnya bersama dengan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Sampai tatkala beliau sudah berada di atas, gunung ini pun bergetar karena bahagia dan senang. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Uhud, "Uthbut Uhud, tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu hanya ada seorang Nabi, 1 siddiq dan 2 calon syahid." Nabi adalah baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Siddiq adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, sedangkan 2 calon syahid adalah Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Gunung ini tentunya gunung yang cukup besar ya, panjangnya kurang lebih 7 km ya. Tingginya kurang lebih ada sebagian sisinya 4 km, kemudian lebarnya ada mencapai 4 juga atau mencapai 2 km. Dan gunung ini para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Nabi pernah bersabda, barang siapa yang mensalati jenazah kemudian ikut menguburkannya sampai selesai, maka untuknya pahala 2 qiran. Jadi menyolati jenazah pahalanya 1 qiran, ikut menguburkan jenazah muslim pahalanya juga 1 qiran. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan qirat?" Maka Nabi SAW bersabda, 1 qirat itu sama besarnya seperti Gunung Uhud. Karenanya alhamdulillah, selama kita di kota Mekah, selama kita di kota Madinah, ba'da salat wajib kita selalu ikut serta dengan imam mensolati jenazah ya. Dan ini pahalanya sangat besar ya, pahalanya sangat besar ya. Jadi 1 kali sholat itu kita telah menyimpan pahala insyaallah sebesar Gunung Uhud. Karenanya para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebagai pelajaran bagi kita semua, tatkala ada orang yang wafat di negeri kita misalnya, bertakziah itu sangat dianjurkan, tapi kita ingatkan jangan sekedar hadir kemudian tatkala sholat kita tidak sholat ya. Bertakziah atau hadir itu sangat penting, akan tapi menyolatinya itu juga jauh lebih penting ya. Kita lihat di negeri kita yang bertakziah jumlahnya banyak, tapi yang mensolatinya sangat sedikit ya. Padahal mensolatinya ini pahalanya sangat besar. Demikian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti tatkala kita sudah berhenti ya, kemudian turun, kita berkumpul sebentar, kemudian kita akan sempurnakan ya pembahasan sirah nabawiyah berkaitan dengan perang Uhud yang terjadi di bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Ya, sudah terlihat di depan kita sebelah kanan ya. Inilah Gunung Uhud, gunung yang istimewa, di mana gunung ini mencintai Rasulullah dan Nabi mencintai gunung ini. Beberapa kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendakinya. Dan bayangkan pahala salat jenazah sebesar ini ya, apalagi yang kurang ya.
dari motivasi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala sampai kepada beliau hadis tentang mensolati jenazah mendapatkan pahala 1 gunung Uhud, menguburkan jenazah mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud pula, maka setelah beliau dengar hadis ini, beliau berandai-andai atau beliau menyesal sembari berkata, laqad farratna fi qaradita katsira, sungguh selama ini kita telah menyia-nyiakan banyak qiraat. Ya, karena tatkala ada jenazah yang meninggal kita tidak ikut mensolatinya, tatkala ada seorang muslim yang meninggal kita tidak ikut menguburkannya, padahal pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. kita. Adapun bukit yang ada di depan kita yang banyak orang di atasnya, ini dulu namanya Jabal Ainain. Setelah terjadi perang Uhud, akhirnya terkenal dengan nama Jabal Rumat. Rumat itu para pemanah, ya. Ini di depan kita sebelah kiri yang banyak orang di atasnya, ini Jabal Rumat, gunung para pemanah, karena di atas bukit inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan 50 sahabat ahli panah untuk berjaga di atasnya, menjaga barisan belakang kaum muslimin agar tidak diserang dari arah belakang oleh pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang kala itu beliau belum masuk Islam. Di atas gunung ini Nabi SAW perintahkan mereka untuk tidak turun apapun yang terjadi, sekalipun kalian melihat kami di bawah sudah dimakan burung-burung pemakan bangkai. Ya, sekalipun kalian melihat kami di bawah dikalahkan oleh pasukan musuh, apapun yang terjadi pada kami di bawah, jangan kalian turun. Karena Nabi SAW sangat paham jika pasukan pemanah ini tidak berada di posisinya, tidak berada di posnya, maka pasukan berkuda bisa berputar mengelilingi Jabal Ainain ini dan menyerang pasukan
Nabi dan kaum muslimin dari arah belakang. Ya, sehingga gunung ini akhirnya dinamakan dengan Jabal Rumad, gunung para pemanah. Jadi perang Uhud itu tidak di atas gunung ya. Sebagian kaum muslimin menyangka perang Uhud itu terjadi di atas gunung yang berada di sebelah kanan kita. Tidak ya. Perang itu terjadi di tempat terbuka di daerah ini. Karena dia dekat dengan area Uhud, maka ia disebut dengan perang Uhud. Kita mendekat ke area parkir. Ya, ayo silakan. Kita turun di sini. Tuh, belum. Oh, bentar. Nggak jadi. Ini aja.
Ayo, ayo. Cek. Ini nggak mau ya? Suaranya nggak ada? Hah? Tapi di layar. Lebih kuat itu rupanya kan? Lebih kuat yang itu daripada ini. Terasa. Instagram? Yeah, YouTube? Instagram. Temperatura. Hah? Film Indonesia? Yeah. Indonesia itu? Gak ada yang turun. Facebook. Amar. Ahmad. Amar. Imam Hussein. Amar Hussein. Imam Hussein. Hah? Imam Hussein. No, please. Hah? Imam Hussein. Mas Muk. Amar Imam Hussein. Amar. Imam Hussein. अलग से फोटो ले लो यहाँ पे ये जो दिखा रहा है ना ये था ये जैसा उसने कहा ये इधर आइए कुरान ये जो दिखा रहा है ना यहाँ ये जो दिखा रहा है ये मुशरिकीन थे ये मुनाफिकीन थे जो अपने भी मुनाफिकीन थे लोग वो ये दिखा रहा है ये फोटो लीजिए निशान दिए ना उसकी इसने अलामत दिखाई है कहाँ कहाँ कौन कौन लोग थे अरे अभी मुझे थोड़ी पता है बस कहाँ है जो तुम्हें क्यों याद Siapa nih? Siapa? Oh iya. Terus kita kan ada payungnya. Kenapa nggak turun? Bu, ya Allah, dari Medan dibagi payung. ini
payungnya Cimakim, yang dulu pokoknya. Enggak, ada di kami juga bawa. Jadi Di hotel lah. Cici banyak 4. Cuma di hotel lah taruh. Payung. Di atas. Yang mana saat? Kemana kita saat? Kemana kita? Sini. Bu, sini aja ya. Bu. Tempat panas sedikit. Hah? Loh, Hah? kok dibangunin kami kan ya? Oh iya. Iya, kami kira nggak mau turun. Baik. Ah, Sini lah biar nampak ya. ya sini. Sini dulu kita jelaskan. Adik mana? Adik Randy. Oh itu. Kumpul sebentar kita akan jelaskan. Sat, sudah lengkap semua Sat. Nanti bingung yang lain. Nanti ada yang tidur saat. Banyak ketiduran ya? Jadi tiba-tiba loh nggak ada orang. Pada tahu ya? Tahu ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah SWT, sedikit kita akan lanjutkan. Walaupun bahasa mungkin tidak melanjutkan karena kebanyakan tidur tadi kayaknya di mobil ya. Jadi kita akan sedikit jelaskan ya. Jadi ini gunung Uhud. Sedangkan yang banyak orang di sana itu namanya Jabal, dulunya namanya Jabal Ainain, kemudian sekarang terkenal dengan Jabal Rumat, gunung para pemanah. Jadi disebutkan bahwa Rasulullah SAW sampai di sini untuk menghadapi pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya 3.000 pasukan. Sedangkan beliau kuatnya 1.000, orang munafik meninggalkan Nabi dan kaum muslimin 300 orang, sehingga jumlah Nabi dan kaum muslimin hanya tinggal berapa? 300 pasukan saja. Maka Rasulullah SAW kala itu melihat dan beliau menyusun strategi dengan jumlah yang sedikit ini kalau seandainya diserang dari arah depan dan dari arah belakang, habis semuanya. Maka Rasulullah letakkan 50 pemanah handal. Ya, 50 pemanah handal di atas gunung itu, karena di balik gunung itu ada sedikit celah jalan yang pasukan berkuda bisa berputar dari arah balik bukit ini, kemudian akan bisa menyerang kaum muslimin dari arah belakang, sehingga dari depan bisa diserang pasukan karena kemah orang kafir di sana ya. Kalau bertemu dari arah depan, dari arah belakang diserang, habis sudah. Maka Rasulullah SAW letakkan 50 pemanah handal dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, seorang Ansar. Nabi berpesan, halangi gerakan pasukan berkuda, jangan sampai mereka bisa berputar dan menyerang dari arah belakang. Nabi sangat berpesan karena ini vital sekali. Nabi mengatakan apapun yang terjadi di bawah, di area pertempuran, kalian jangan turun sampai datang perintah dari kami atau dari saya, kalian turun. Sekalipun kalian melihat burung-burung pemakan bangkai telah memakan tubuh-tubuh kami sudah mati semuanya, jangan turun sampai datang perintah dariku. Menang atau kalah kami di bawah, jangan turun sampai datang perintah dariku. Ini menunjukkan bahwa posisi mereka sangat menentukan dalam pertempuran. Maka subhanallah, terjadilah pertempuran ya, mereka bersiap di sana, dan benar yang diperkirakan Nabi, pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid berjumlah 200 pasukan berkuda, beberapa kali ingin memutar tapi tidak bisa karena selalu dihujani oleh anak panah. Ya, sampai akhirnya pertempuran pun berhasil, tanda-tandanya akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Sampai orang kafir itu sudah berlarian semuanya. Ya, istri-istri mereka yang mereka bawa itu sudah berlarian sampai mengangkat baju mereka supaya lari kencang. Senjata mereka, harta mereka sudah mereka tinggalkan. Mereka berlarian semuanya. Bahkan panji perang mereka pun sudah jatuh dan tidak ada seorang pun yang berani mengangkatnya. Kala itu sepertinya kisah 1 tahun yang lalu di Badar akan kembali terulang di gunung Uhud. Karena 17 Ramadan tahun yang lalu orang kafir kalah. Ini seperti akan terulang kembali para jemaah. Namun pasukan pemanah yang ada di atas melihat kondisi di bawah, sepertinya sudah menang kata mereka. Kita turun, ayo bergabung, kita ikut ambil, mengumpulkan harta rampasan perang. Maka komandan mengatakan, ingat pesan siapa? Rasulullah. Apapun yang terjadi, kata beliau, kita tidak boleh turun. Menang kalah, sampai kalaupun Nabi dimakan tubuhnya oleh burung pemakan bangkai, kita tidak boleh turun. Maka pasukan mengatakan, komandan, itu kan kalau seandainya perang
masih terjadi. Ini kita sudah menang, ayo turun. Maka Abdullah bin Zubair mengatakan jangan ada yang turun. Qadarullah 40 dari 50 turun. Tinggal berapa? 10. Pasukan Khalid bin Walid, beliau adalah komandan pasukan berkuda, melihat dari atas gunung penjaga sudah tidak ada kecuali 10 orang. Maka dia bergerak dengan cepat, padahal pasukan kafir itu sudah berlarian semuanya. Dia bergerak dengan cepat, memutar dari arah gunung Jabal Ainai, kemudian berada di pos Rasulullah SAW. 10 orang seketika gugur. Yang penjaga tinggal 10 gugur semuanya. Kemudian mereka berputar sampai di belakang pos Nabi. Kala itu Nabi SAW hanya bersama dengan 9 orang saja. 7 orang Ansar, 2 orang Quraisy. Sisa pasukan itu mengejar pasukan kafir Quraisy di front depan. Maka tatkala Nabi SAW mendengar suara pergerakan pasukan berkuda dari arah belakang, maka beliau melihat. Kiranya benar, pasukan berkuda sudah berada di posisi belakang, maka Rasulullah berteriak, memanggil pasukan yang sudah sangat jauh. Halummu ilayya ibadallah, kata Rasulullah. Nabi mengatakan, hamba-hamba Allah, balik ke belakang. Karenanya para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini adalah posisi yang sangat penting. Karena yang mengawal Nabi cuma berapa? 9 orang. Kala itu Nabi ingin menarik ulur waktu agar pasukan yang ada depan bisa kembali ke belakang. Maka Rasulullah bersabda kepada 9 orang pengawal beliau kala itu, siapa yang bisa menghalangi mereka dari kita, dia menjadi pendampingku di surga. Maka satu orang maju bertempur, bertempur habis-habisan untuk mengulur waktu saja agar pasukan depan bisa kembali ke belakang. Maka yang satu gugur. Kemudian Nabi kembali mengatakan, siapa yang bisa menghalangi mereka, maka dia akan menjadi pendampingku ke surga. Maju kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, semuanya orang Ansar gugur. Karena itu Nabi mengatakan, kita tidak bisa membalas jasa mereka, kata Rasulullah SAW. Tinggal 2 orang pengawal saja dari kalangan muhajirin. Yang pertama namanya Talhah bin Ubaidillah, kemudian yang kedua Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Nabi berkata, siapa yang bisa menghalangi mereka, kepada 2 orang ini dia akan menjadi pendampingku di surga. Maka majulah Talhah bin Ubaidillah, dia bertempur habis-habisan melebihi kehebatan 7 orang yang telah gugur sebelumnya. Sampai tangannya putus, jarinya putus. Kemudian mengatakan, kata beliau. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau engkau mengatakan menyebut nama Allah, maka potongan jarimu akan diangkat ke langit, sedangkan orang akan menyaksikannya. Alhamdulillah, sekalipun semua serangan mengarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau kala itu berteriak tadi awalnya, jadi orang tahu di mana posisi Rasulullah. Walaupun beliau memakai 2 pakaian baju besi double 2 helm double 2, baju besi double 2. Tapi beliau juga saat itu terluka. Beliau dilempar dengan batu sampai helm besinya patah dan serpihannya menancap ke pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mematahkan gigi geraham beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah bin Qami'ah datang dan dihantamkannya pedang dengan sangat kuat di pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena double 2, besi double 2 itu tidak bisa tembus, namun memar. Dan beliau merasakan sakitnya sekian bulan setelahnya. Namun mereka tidak berhasil membunuh siapa? Rasulullah. Kenapa? Karena saat terjadi perang ini, Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu berhasil dibunuh oleh Abdullah bin Qami'ah. Dan Mus'ab bin Umair kalau pakai baju besi, pakai helm, terlihat hanya matanya itu mirip dengan siapa? Rasulullah. Sehingga tatkala Mus'ab bin Umair dibunuh olehnya, dia langsung mengatakan, demi Allah Muhammad telah saya bunuh. Sehingga serangan orang-orang kafir mengendur dengan sendirinya. Padahal Nabi SAW masih hidup. Akhirnya pasukan yang ada di belakang berhasil mundur semuanya, dan akhirnya mereka menjadi pagar hidup Rasulullah. Ada di antara mereka yang memeluk Rasulullah, karena semua anak panah mengarah kepada Rasulullah. Dia peluk Rasulullah SAW sampai anak panah itu bertancapan di punggungnya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tetap engkau diam, biarlah aku menjadi tameng bagimu, sehingga engkau tidak terkena apapun daripada anak panah. Sahabat semuanya bertempur menghalangi semua serangan kepada Rasulullah SAW, sampai tatkala Mus'ab tadi dibunuh, mereka menyangka Nabi sudah terbunuh. Akhirnya pasukan pun berpisah. Pasukan berpisah, maka Nabi berhasil mengarah ke gunung Uhud, naik ke atas.
dan mereka terus mengejar, namun tatkala berada di atas, Nabi melempari mereka dan kaum muslimin dengan batu sehingga akhirnya mereka tidak mampu naik. Seketika Abu Sufyan mengatakan, apakah Muhammad masih ada? Nabi mengatakan, jangan kalian jawab. Apakah Abu Bakar masih ada? Jangan kalian jawab. Apakah Umar masih ada? Jangan kalian jawab. Maka Abu Sufyan kala itu mengatakan, adapun orang-orang yang saya sebutkan, sepertinya mereka sudah mati semuanya. Maka Umar mengatakan, celaka engkau, kami masih hidup semuanya. Ya, artinya Nabi, Abu Bakar dan Umar masih hidup. Dan para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, setelah selesai perang, orang kafir pun meninggalkan apa? Meninggalkan area pertempuran, kembali ke kota Mekah. Kala itu Abu Sufyan mengatakan, telah terjadi di mayat-mayat kalian hal-hal yang saya tidak menyuruhnya sama sekali. Itu bukan atas perintah saya. Ya, itu bukan atas perintah saya. Dan dia mengatakan satu-satu. Di Badar kami kalah, di Uhud kalian yang kalah. Maka Umar mengatakan tidak sama, sekalipun yang terbunuh banyak di kalangan kami di sini, tempatnya di surga, sedangkan yang terbunuh di kalangan kalian di Badar, tempatnya di mana? Di neraka. Setelah orang kafir kembali ke Mekah, maka Nabi turun dari gunung, Nabi cek kaum muslimin yang syahid, kiranya jumlah mereka sebanyak berapa? 70 syuhada. Dan mayoritas bahkan seluruh jasad mereka dimutilasi. Ada perutnya yang dibelah, ususnya diburai, matanya dicongkel, telinganya dipotong, ya, kemaluannya dipotong. Bahkan disebutkan bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib dadahnya dibelah, jantungnya diambil oleh Hindun binti Utsbah. Kemudian dia apa? Dia makan, tapi jantungnya kenyal. Setelah selesai dia muntahkan karena kenyal, ya. Dia kemudian mengatakan, terbalaskan dendam kami di tahun lalu di perang Badar. Namun Masya Allah para jamaah, orang-orang yang disebutkan di perang ini seperti Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, hatta Hindun binti Utsbah, Abu Sufyan bin Harb, semuanya akhirnya masuk Islam. Karenanya tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu akhir daripada perjalanan hidup. Maka selalu berdoa kepada siapa? Kepada Allah, semoga Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah dalam kehidupan. Jadi 70 mereka kemudian dikuburkan. Ini area perkuburannya, kita nanti ke sana. Kemudian kita akan mengucapkan salam kepada mereka. Jumlah mereka 70, di antaranya adalah Mus'ab bin Umair dan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan disebutkan bahwa jasad mereka setelah 60 tahun terkubur, pernah terjadi banjir bandang di sini, terbongkar, kiranya jasad mereka masih utuh. Sampai disebutkan Jabir bin Abdullah memperbaiki kuburan ayahnya, tangan ayahnya itu memegang luka, maka diangkat sedikit, masih mengalir darahnya setelah 60 tahun. Ya, maka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengunjungi berziarah perkuburan Uhud ini, dan Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan mereka. Maka hari ini kita juga melakukannya sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Ayo kita ke area perkuburan untuk mengucapkan salam kepada syuhada Uhud.
sudah terlalu lama. Lagi pula ini juga tidak ada pintunya. Di area terlalu lama. Kalau tinggi kaki panas enggak? Tidak apa-apa. Mau? Jangan mau ke Umar, mau. Enggak, aku malah tahu tapi enggak ikut naik. Enggak, ini. Mau. Foto aja. Bilang kalau main. Oh, mana itu? Kan itu foto terus. Nah, no. Ini juga masih Sofia. Mati dah. Telepon, nelfon ini. Nih. Nelfon. Gunung Uhud. Kak Umi Bilya Madinah hari ini 19 derajat. Kenapa? Aku nyari ini kan. Berkali itu. Udah digusur. Hah? Enggak, bukan parkiran yang besar. Jalan agak menjauh. Yang ada banyak orang jualan mobil. Hah? Yang banyak orang jualan mobil. Iya. Ya 19 derajat ya Umi Bilya. Kenapa Sat? Banyak toilet. Ini Ya. Ada sebagian ke mobil lagi. jatuh ini. Oh. Tuh.
lari orang. Lari. Gas dah. Oh, itu ada mobil. Balik Kak, habis nih balik ke hotel. Tadi udah jalan-jalan, udah ke Kuba, ke kebun kurma, sama ini Jabal Uhud. Tadinya rencana mau lanjut ke Jabal Magnet, tapi udah terlalu siang. Jadi kita mau balik hotel aja, mau makan siang di hotel. Habis itu sholat di Masjid Nabawi ya. Insya Allah besok kita ada trip ke Al-Ula. Ya mudah-mudahan besok bisa streaming lagi ya dari Al-Ula, insya Allah. Besok pagi kita mau berangkat ke Al-Ula. Semoga Allah mudahkan besok untuk bisa streaming lagi dari Al-Ula. Jadi Kak Diana bisa lihat ya insya Allah gimana keadaan Al-Ula. Insya Allah, semoga Allah mudahkan. Makasih banyak Kak Diana. Semoga Kak Diana juga sehat selalu, juga selalu diberi kesehatan juga untuk keluarganya. Semoga Allah memberkati. Ini sopir kita nih. Indonesia number one. Indonesia number one. Insyaallah. Kullu nafar number one Indonesia. Insyaallah. Indonesia number one. Ala mustawa mamlaka Indonesia number one. Insyaallah, insyaallah. Itu sopir kita tuh. Dia bilang Indonesia number one. Oke Kak, besok kita lanjut lagi ya Kak. Insyaallah besok kita Insyaallah besok kita City Tour Al-Ula. Besok dinantikan lagi ya streamingnya insyaallah. Barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan.